Assalamualaikum para sahabat pendengar histori Islam. Semoga Allah selalu menjaga kalian. Kali ini kita akan mendengarkan salah satu kisah sahabat Nabi yang mulia, seorang kesatria yang tangguh, gagah perkasa, yang konon setara dengan 1000 pasukan musuh. Dialah Al-Qaqah bin Amr At-Tamimi. Al-Qaqah bin Amr At-Tamimi, seorang kesatria yang sebanding dengan 1000 prajurit. Beliau adalah salah satu dari panglima Islam yang ikut dalam pertempuran melawan Romawi, yang membebaskan tanah Syam dan ikut dalam penaklukan kerajaan Persia. Mendengar namanya saja, para penyamun dari suku-suku Badui di kawasan Jazirah Arab langsung tunggang langgang melarikan diri. Walaupun demikian, tak satu pun lolos dari kejarannya. Inilah kesatria dari suku Bani Tamim, Al-Qaqah bin Amr At-Tamimi. Mengenai pribadinya, Abu Bakar berkata, suara Al-Qaqah dalam tentara jauh lebih baik daripada suara 1000 tentara. Pada waktu dalam keadaan kritis, Khalid bin Walid meminta bantuan. Waktu itu betul-betul sangat sukar sekali untuk keluar dari masalah itu. Akhirnya, sahabat Abu Bakar mengirim Al-Qaqah bin Amr Bari berkata, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan musuh seperti dia." Pada waktu terjadi perselisihan antara sahabat di Siffin dan Jamal, beliau ikut dalam kelompok Ali bin Abu Thalib. Pada waktu penaklukan Mesir, beliau adalah salah seorang yang dikirim ke Mesir oleh Umar bin Khattab untuk membantu Amr bin As. Dalam suratnya Umar berkata, "Aku kirimkan kepadamu seorang laki-laki berbanding 1000 dari umat Islam. Dengan izin Allah, Mesir dapat ditaklukkan dengan mudahnya." Al-Qaqah ini memang dikenal di kalangan kaumnya sebagai kesatria yang hebat. Keahliannya dalam memainkan pedang dan seni perang, serta keahliannya berkuda, tak ada yang meragukan kemampuannya ini. Inilah keahlian yang menjadi kebanggaan setiap pria di Jazirah Arab. Keahliannya inilah yang mengantarkan dirinya menempati posisi terhormat di kalangan kaumnya dan suku-suku lainnya. Sebagai seorang kesatria suku Tamim, Al-Qaqah bin Amr mendapat tugas melatih seni militer kaum muslimin di kawasan luar kota Madinah. Inilah pasukan yang dipersiapkan oleh Rasulullah SAW di akhir hayatnya. Sebuah pasukan yang dipimpin sahabat termuda Usamah bin Zaid. Namun, kebersamaan Al-Qaqah bin Amr dengan Rasulullah SAW tak berlangsung lama. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat menghadap Allah yang Maha Kuasa. Dan inilah yang membuat dirinya larut dalam kesedihan bersama sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Di masa pemerintahan Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama dalam Islam ini, Al-Qaqah bin Amr tampil cemerlang di berbagai medan jihad, hingga akhirnya Al-Qaqah bin Amr menjadi satu-satunya orang yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar sebagai bala bantuan kepada Khalid yang tengah menghadapi kesulitan. Karena sebagian besar pasukannya memilih untuk beristirahat daripada berperang melawan Persia, disinilah ketangkasan Al-Qaqah bin Amr benar-benar teruji seperti yang dikatakan oleh Khalifah Abu Bakar. Seorang Qaqah berbanding dengan 1000 pasukan. Kaum muslimin pun meraih kemenangan gemilang dan berhasil menguasai kawasan Hirah di Irak. Nama Al-Qaqah bin Amr semakin menjadi perbincangan di kalangan kaum muslimin setelah dirinya membuat gentar pasukan Romawi dalam perang Yarmuk di Syam. Pada tahun 13 Hijriah, suasana yang mengharukan ini, kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kekhalifahan pun beralih ke tangan Umar bin Khattab yang menjadi khalifah kedua dalam Islam. Amirul Mukminin Umar pun mengirim bala bantuan untuk pasukan Sa'ad bin Abu Waqqas untuk menaklukkan kota Madain, tempat singgasana Raja Persia. Ini sekaligus menjadi ibu kota Persia. Amirul Mukminin Umar mengirim Al-Qaqah bin Amr yang tengah berada di Syam, yang sedang berperang melawan pasukan Romawi, agar bergerak ke Irak menyusul pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Qadasiyah merupakan kawasan yang menjadi gerbang menuju benteng Jalaulah yang merupakan benteng kota Madain, ibu kota Persia. Di Qadasiyah ini, kaum muslimin terlibat pertempuran yang sangat dahsyat melawan pasukan Persia. Al-Qaqah bin Amr yang baru tiba di medan Qadasiyah ini
langsung menggebrak hingga membuat nyali pasukan Persia menjadi ciut. Benar saja, dengan ketangkasannya, Al-Kakah bin Amr dan saudaranya berhasil melempar tombak tepat mengenai sasarannya, yaitu di kedua mata gajah itu. Inilah yang mengawali kemenangan kaum muslimin dalam perang yang menentukan atas kemenangan melawan pasukan Persia. Al-Kakah bin Amr kemudian bergerak ke benteng Jalaulah yang merupakan gerbang Madain. Di medan Jalaulah ini, Al-Kakah bin Amr kembali memperlihatkan taringnya sebagai ahli perang. Dia dan pasukannya dari suku Tamim kembali mendobrak musuh hingga membuat Persia terkesima dengan kehebatannya. Akhirnya, dengan jatuhnya benteng Jalaulah ini, secara praktis membuat kaum muslimin dengan mudah menaklukkan kota Istana Putih yang merupakan tempat singgahsana Raja Persia. Dengan begitu, secara otomatis negeri yang kaya raya ini jatuh ke tangan kaum muslimin. Al-Kakah bin Amr memang kesatria tanpa tanding, namun berkat kecerdasan dan ketulusan terhadap agama membuat dirinya semakin mantap dan sempurna. Itulah mengapa Khalifah Utsman bin Affan mengangkatnya sebagai seorang gubernur di Armenia. Ketegasannya sebagai pemimpin menjadi modal utamanya untuk berlaku adil dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi di masyarakatnya. Sejak wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, Al-Kakah bin Amr tetap setia mengabdi kepada khalifah yang dibaiat kaum muslimin. Itulah mengapa ia begitu setia menjadi pendamping Ali bin Abu Thalib dan terus mengawal kekhalifahan yang sah yang dibaiat kaum muslimin. Al-Kakah bin Amr adalah orang yang sangat rajin untuk mengasah kemampuan dirinya, sehingga dia menjadi orang yang hebat di lapangan. Mungkin Al-Kakah bin Amr tidak dikenal sebagai ahli ilmu dan ahli Al-Quran, tetapi Al-Kakah benar-benar hadir sebagai orang yang mempunyai keistimewaan, di mana orang lain susah mencari keistimewaan itu. Hal itu harus kita miliki, karena kita mungkin tidak menguasai banyak hal, tetapi kuasailah satu hal saja yang menurut kita mampu melakukannya, yang dengan itu kelak kita akan mudah menjawab pertanyaan Allah saat kita hadir di hadapannya, bahwa kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Setelah berakhirnya masa kekhalifahan Hasan bin Ali dan beralihlah kekhalifahan ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan, Al-Kakah bin Amr memutuskan untuk memundurkan diri dan pindah ke wilayah Mesir hingga ia wafat pada tahun 40 Hijriah. Dialah potret muslim yang setia, yang mengedepankan keberanian, kejujuran, dan ketulusan, serta kesetiaannya kepada agama yang diridhoi Allah ini kepada Rasulullah SAW.